Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, eee, dari mata kuliah, Etika dan Hukum Kesehatan dengan judul Persetujuan Tindakan Medik akan membacakan presentasi kami. Pertama saya akan memperkenalkan, nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya, Cici Duyoone, yang kedua ada Priscilia Marta, yang ketiga ada Kesha Melva, yang keempat ada Nur Faisa, yang kelima ada Nurnisa Safitri. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, yang berjudul Pengertian Persetujuan Tindakan Medik. Informed consent atau persetujuan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien sesuai dengan pasal 1A Permenkes RI nomor 585 tahun 1989, di mana pasal 1A menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik atau informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed consent secara harfiah terdiri atas dua kata, yaitu informed dan consent. Informed berarti telah memberikan penjelasan atau informasi, sedangkan consent berarti memberikan persetujuan atau mengizinkan. Sedangkan menurut Permenkes nomor 290 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI terhadap tahun 2008. Maka informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga dekatnya, serta mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Sedangkan menurut lampiran SKBI ID nomor 319 dan Permenkes 585 tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis, pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya, kehadiran seorang perawat atau paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting. Persetujuan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga terdekat tersebut tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarganya dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan terhadap pasien dan berdasarkan KUHP pasal 351. Informed consent ialah persetujuan bebas yang diberikan oleh pasien terhadap suatu tindakan medis setelah ia memperoleh informasi yang penting mengenai sifat serta konsekuensi tindakan tersebut. Namun, untuk pasien kritis atau darurat yang harus segera diambil tindakan medis untuk menyelamatkannya, proxy consent tidak dibutuhkan. Yang wajib diberikan sebelum sesuatu tindakan dokter dilakukan adalah yang pertama, ada diagnosa yang telah ditegakkan. Yang kedua, sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut. Yang keempat, resiko-resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut. Yang kelima, konsekuensinya bila tindakan tersebut dilakukan dan ada kala alternatif cara pengobatan yang lain. Yang keenam, kadangkala biaya yang mengikuti tindakan kedokteran tersebut. Yang ketujuh, suatu persetujuan dianggap sah apabila pasien telah diberi penjelasan atau informasi, pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap. Yang selanjutnya, pasien harus diberikan secara sukarela. Persetujuan harus diberikan secara sukarela. Itu saja pengertian dari persetujuan tindakan medik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Priscilia. Saya persilakan. Baik, saya akan membacakan pembahasan kedua, yaitu dasar hukum persetujuan tindakan medik atau informed consent. Persetujuan tindakan kedokteran telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Sebagaimana dinyatakan, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh
dokter terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap, sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Disebutkan di dalamnya bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberi persetujuan. Dasar hukum tersebut mencakup yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Menkes /Per Romawi 3 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran dinyatakan dalam pasal 123. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan dalam pasal 8, pasal 56 ayat 1, pasal 65 ayat 2. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dinyatakan dalam pasal 32.J dan pasal 32.K. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Menkes /Per Romawi 9 1989 tentang persetujuan tindakan medis. Itu saja materi yang saya bawakan, kemudian dilanjutkan oleh materi ketiga. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai informasi yang berhubungan dengan informa konsen. Adapun informasi yang perlu diberikan dan dijelaskan dengan kata-kata sederhana yang dimengerti oleh pasien atau keluarganya, menurut J. Guandi 2004, meliputi 4 poin, yaitu yang pertama, risiko yang melekat pada tindakan tersebut. Yang kedua, kemungkinan timbulnya efek samping. Yang ketiga, alternatif lain jika ada selain tindakan yang akan diusulkan. Dan yang keempat, kemungkinan yang terjadi jika tindakan itu tidak dilakukan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang informa konsen menyatakan mengenai tindakan medis pada pasal 1 huruf A dan pasal 1 huruf B. Nah, sebelum memberikan persetujuan tindakan kedokteran ini, pasien harus menerima informasi tentang tindakan medis yang diperlukan dan tentunya akan mengandung beberapa risiko. Pertindik ini atau persetujuan tindakan kedokteran ini harus ditandatangani oleh penderita atau keluarga terdekatnya dan disahkan minimum 1 orang saksi dari pihak pasien sebelum tindak medis dilakukan. Informasi dan penjelasan yang perlu diberikan dalam pertindik meliputi 11 hal berikut. Saya akan menyebutkannya. Yang pertama, informasi harus diberikan, baik diminta maupun tidak. Yang kedua, informasi tidak diberikan dengan mempergunakan istilah kedokteran yang tidak dimengerti oleh orang awam, atau dengan kata lain, setiap informasi yang diberikan harus mudah dimengerti dan dipahami oleh pasien maupun keluarga pasien. Yang ketiga, informasi diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien. Yang keempat, informasi diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali jika dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kesehatan pasien, atau pasien menolak untuk diberikan informasi tersebut. Nah, dalam hal ini, informasi dapat diberikan kepada keluarga terdekat dari pasien. Selanjutnya yang kelima, informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang akan dilakukan. Jadi sebelum melakukan pemberian informasi, tenaga medis terlebih dahulu akan menjelaskan
sejauh mana tindakan tersebut akan berhasil dilakukan. Yang keenam, informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan. Yang ketujuh, informasi dan penjelasan tentang risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada saat tindak medis dilakukan. 8. Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia serta risikonya masing-masing. Yang kesembilan, informasi dan penjelasan tentang rentang prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan. Yang ke-10, untuk tindakan bedah atau tindakan invasif lain, informasi harus diberikan oleh dokter yang melakukan operasi atau dokter lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir atau yang ke-11, untuk tindakan yang bukan bedah atau tindakan yang tidak invasif lainnya, informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab. Nah, kewajiban ini untuk memberikan informasi dan penjelasan berada di tangan dokter yang akan melakukan tindakan medis. Jadi dokterlah yang paling bertanggung jawab untuk melakukan informasi dan penjelasan tersebut kepada pasien maupun keluarga pasien. Di dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pertindik menentukan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Bentuk persetujuan itu sendiri dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, dan dalam praktiknya pertindik ini dapat diberikan oleh pasien dengan melakukan cara-cara berikut, yaitu cara yang pertama, dinyatakan secara lisan atau tertulis. Nah, dalam hal ini, bila yang dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan bisa mengandung risiko, misalnya dalam tindakan pembedahan. Yang kedua, dianggap diberikan atau disebut implied or tacit consent. Nah, ini berarti dalam keadaan biasa atau dalam keadaan darurat. Persetujuan ini diberikan pasien secara tersirat tanpa pernyataan tegas yang disimpulkan dokter dari sikap dan tindakan pasien. Misalnya, untuk cara ini misalnya pada tindakan media berupa pemberian suntikan penjahitan luka dan sebagainya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan hak untuk memberikan informed consent. Dalam pertindik yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan untuk dilakukan tindakan medis tertentu setelah mendapatkan informasi, yaitu pertama, pasien sendiri apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah yang dalam keadaan sadar dan sehat mental. Pasien di bawah umur 21 tahun, persetujuan atau penolakan diberikan oleh ayah atau ibu kandung atau saudara-saudara kandung. Ketiga, pasien di bawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau wali atau orang tua atau wali berhalangan hadir, persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang. Yang keempat, pasien dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan atau penolakan diberikan oleh orang tua atau wali atau kurator atau saudara-saudara kandung. Yang kelima, pasien dewasa yang berada di bawah pengampunan, persetujuan atau penolakan diberikan oleh wali atau kurator. Yang keenam, pasien dewasa yang telah menikah, persetujuan atau penolakan diberikan oleh suami atau istri atau anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung. Pelaksanaan pertindik dinyatakan benar apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik. Yang kedua, persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan. Yang ketiga, persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh seseorang pasien yang secara mental sehat dan memang berhak untuk memberikannya dari segi hukum. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan materi. Oke, baiklah. Selanjutnya
materi mengenai permasalahan informed consent. Informed consent dalam tindakan kegawat daruratan merupakan hal yang cukup krusial dalam hukum kesehatan. Informed consent akan mendapatkan pengecualian apabila dalam keadaan gawat darurat. Beberapa kasus gugatan dalam hukum kesehatan dilatar belakangi oleh masalah informed consent dalam tindakan kegawat daruratan. Hal ini tentu saja dikarenakan pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara tertulis maupun lisan terhadap tindakan medik yang dilakukan. Pada Permenkes nomor 585 Menteri Kesehatan per angka Romawi 9 pada tahun 1989 pasal 11 disebutkan bahwa yang mendapat pengecualian hanya pada pasien pingsan atau tidak sadar, tetapi beberapa pakar mengkritisi bagaimana jika pasien tersebut sadar namun dalam keadaan gawat darurat. Pada Permenkes nomor 290 Menteri Kesehatan per angka Romawi 3 pada tahun 2008 pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan dengan lugas dan tegas bahwa dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Selain ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 209 Menteri Kesehatan per angka Romawi 3 Tahun 2008. Apabila pasien dalam keadaan gawat darurat sehingga dokter tidak mungkin mengajukan informed consent, maka berdasarkan KUH Perdata pada pasal 1354 tindakan medis tanpa izin pasien diperbolehkan. Tindakan ini dinamakan Zaak-Waarneming atau perwalian sukarela, yaitu apabila seseorang sukarela secara tanpa disuruh setelah mengurusi urusan orang lain, baik dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka secara diam-diam telah mengikatkan dirinya untuk mengurusi urusan itu sehingga orang tersebut sudah mampu mengurusi dirinya sendiri. Dalam keadaan yang demikian, perikatan yang timbul tidak berdasarkan suatu persetujuan pasien, tetapi berdasarkan suatu perbuatan menurut hukum, yaitu dokter berkewajiban untuk mengurus kepentingan pasien dengan sebaik-baiknya. Maka, dokter berkewajiban memberikan informasi mengenai tindakan medis yang telah dilakukannya dan mengenai segala kemungkinan yang timbul dari tindakan itu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Saya akan membacakan kesimpulannya. Informed consent adalah persetujuan terhadap pelaksanaan suatu tindakan medis seperti operasi atau tindakan invasif lainnya, berdasarkan pemberian informasi lengkap tentang risiko, manfaat, alternatif, dan akibat penolakan. Informed consent adalah kewajiban hukum bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi dalam istilah yang dimengerti oleh pasien, sehingga pasien dapat membuat suatu pilihan. Persetujuan ini harus diperoleh pada klien berada dalam keadaan tanpa tekanan. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kami. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.